Di sudut kota Cianjur, tepatnya di kampung Ciwaringin, ada seorang wanita lansia yang bertahan hidup menjadi pengepul daun pandan serta batu pesisir pantai. Di usianya yang sudah 84 tahun, berbekal celurit dan pisau, Maiin menyusuri jalan menuju pesisir pantai untuk mengambil daun pandan. Jalan yang Mak tempuh tidak mudah, ia harus melewati sungai yang juga berfungsi sebagai akses jalan utama kampung. Jika curah hujan dan debit air sedang tinggi, kedalaman jalan dan sungai ini bisa mencapai betis orang dewasa. Belum lagi jalan Mak tak bisa cepat karena arus sungai yang cukup kencang. Lokasi kebun pandan memang terletak di pesisir pantai yang berjarak sekitar 3 km dari rumah. Perjalanan harus ia tempuh dengan berjalan kaki menggunakan sepasang sendal usangnya. Maiin memutuskan menggeluti profesi pengepul pandan demi menyokong kehidupan sejak puluhan tahun lamanya. Pandan yang siap panen berusia sekitar 1 hingga 3 tahun dan sudah berhelai banyak. Dapat dilihat juga dari karakteristik pohon yang tinggi dan memiliki banyak cabang. Untuk mengambilnya cukup dengan memotong helai daun dari pangkal batang. Saya cucuk, cucuk tidak nak paku rawat. Sebelumnya, Mak terbiasa mencari dan mengolah daun pandan secara mandiri. Namun karena sang bandar sudah lama tak kunjung datang ke kampungnya, Mak pun sempat berhenti. Saat ini Mak membantu Pak Dasep menjadi buruh lepas pandan. Sebulan lah, sebulan ngiring di dambal ke amang mah. Yang ngelamar ngiring di dambal we si emak teh gitu dah. Abi teh duka kumaha karunya kasih emak. Jadi malahan mama teu kenging di dambal da emak teh sepuh abi teh karunya emak da atuh mana mereka deweng. Setelah dirasa cukup banyak sebagai bahan baku, daun pandan berduri ini dibawa ke area gubuk dan dirapihkan setiap lembarnya. Kemudian dibersihkan duri-durinya. Untuk menghilangkan duri dibutuhkan alat khusus seperti teknik memegang yang tidak sembarangan. Alat ini berbentuk seperti ketapel dengan kawat bergaris bekas rem motor. Cara memotongnya pun harus hati-hati supaya tidak menyayat kulit. Sebab bagian daun dipenuhi duri tajam. Ada duri yang mengarah ke bawah, namun di bagian tengah daun durinya mengarah ke sebaliknya. Disinilah perlu teknik menggunakan pisau agar daun masih cukup lebar dan tangan tidak tertancap duri. Daun yang sudah tidak berduri kemudian dipotong menjadi bagian-bagian kecil. Biasanya menggunakan pisau buatan dari silet, daun pandan lalu dimasukkan ke dalam pisau dan ditarik ujungnya. Dari satu lembar daun dapat menghasilkan sekitar 5 hingga 7 helaian kecil. Setelah itu masih ada beberapa tahapan sebelum daun pandan bisa dianyam. Tahapan berikut disebut ngelulun atau digulung. Daun pandan digulung melingkar dan saling mengait hingga berdiameter sekitar 15 hingga 30 cm. Perlu tenaga untuk memastikan kerapatannya karena pandan segar cukup tebal. Setelah tergulung erat, daun pandan direbus dalam air panas sekitar 15 menit. Kemudian diangkat dan dijemur hingga benar-benar kering. Membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari hingga daun mengering. Itu pun jika matahari sedang terik. Setelah dirasa kering, sesekali pandan baru diangkat dan diikat kembali supaya daun lebih rapi dan tidak rusak ketika dianyam. Dalam sehari diperoleh sekitar 2 kg pandan kering. Harga 1 kilo hanya dihargai Rp10.000. Bahkan jika sedang murah hanya Rp5.000 saja. Biasanya pandan ini digunakan untuk anyaman tas.
Eta kumaha teh ditu aya nu 8.000, aya nu 10.000 sakilo. Nu garing teh. Ukur menang 2 kilo. 2 kilo teh panginten pami 8.000 mah sabaraha 2 kali 8 sadinten. Sadinten teh kana panan teh 25.000. Kenginge gitulah sadinten mah 2 kiloan mah garing. Koyong abi mah si emak teh aya nu masihan gitu bantosan si emak teh da abi mah karunya ka si emak. Upah yang diterima pun tidak banyak, namun Mak Iin mensyukuri karena dari upah yang tak seberapa itu ia masih mampu makan dan bertahan hidup dengan rezeki yang halal. Sahabat, di dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan tentang perintah bekerja keras mencari penghasilan. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah mencari rezeki yang halal seperti yang tertulis dalam sebuah hadis. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya menganyam daun pandan, Mak Iin juga mencari nafkah dengan menjadi pengumpul batu di sungai. Profesi ini sudah ia tekuni selama 20 tahun. Sambil berjalan kaki, Mak menuju lokasi pengambilan batu yang lokasinya tepat di area pantai. Sadi dinten emak teh pada malam teh nyata kitu paling upami nuju kiat mah ka basisir nyata ngumpulkeun batu ares, batu bonyol, nya batu nu karar itu lah eta teh sadi dinten teh. Upami henteu kana batu nyata sok kana pandan ngalapandan, timimiti ngadamel, teras ngagodog duwi ka ngagaringkeun, tah atos ngagaringkeun, nembe kumaha teh di talian dibeungkeut di dicana ka bumi kitu ngantosan anu bade meser. Batuan yang diambil sejenis batu koral yang berasal dari laut dan terbawa ombak, serta memiliki berbagai variasi warna. Ukuran dan fungsinya pun bermacam-macam, harus dipisahkan antara yang bulat, lonjong maupun gepeng, batu yang besar dan juga kecil. Seperti batu yang berukuran besar digunakan untuk taman, yang berukuran sedang digunakan untuk pinggiran kolam renang dan rumah. Batu kecil biasanya untuk hiasan villa, sedangkan batu warna-warni biasanya digunakan untuk hiasan akuarium. Meski terlihat mudah, menjadi pengepul batu memiliki resiko besar khususnya dari ancaman laut seperti ombak. Bahkan Mak Iin sendiri bercerita, ia pernah hampir tergulung ombak. Bade palin gitu, ketebak ombak. Nuju cinuk-nuk we, teu katingali ombak mare cinitu ka dieu ti wetan teh ka dieu mare. Atuh pada nulungan kurencangan, atuh dat jadi pada melan, kuli tanur ngalamet tetiasa jadi sampean ieu eta dupuh. Aing ngarah batu mah pan calik ngagepor di sisi. Dalam satu hari, Mak hanya mampu mengumpulkan sebanyak 3 karung besar dan 2 karung kecil batu. Satu karungnya hanya dihargai 2 hingga 3.000 rupiah saja. Kengeng we panginten 3 karung mah, karung aralit, nu ageng mah 2 karung. Pangaosna teh kur 3.000. Anu alit mah kur 2.000 pangaosna teh. Sama seperti Pandan, karena bandar kota sudah jarang datang ke kampungnya, Mak biasa menjual ke bandar kampung, yaitu Pak Ramlan, pengepul sekaligus Pak RT di kampungnya. Kadang-kadang dihadapkeun ku ancaman anu langkung ageungna mah nyata tina ancaman laut we. Anginna, teras ombakna gitu. Teu acan ku panas terik mataharina, Masya Allah gitu. Kadang-kadang abdi hawatos nya ka hoyong abdi mah pami abdi mana nuju ngala ieu ngala batu. Kadang-kadang upami misalnya abdi ngagaleuh 5.000, abdi mah sok di langkungan, kadang-kadang 8.000 atau nepi 10.000 gitu ka emak teh. Sok hawatos gitu. Ai nuju
sering mangarungan batu ge gitu. Kanggo jajan wae mah. Kanggo meser beas. Dalam perjalanan sepulang bekerja, Mak biasanya pergi ke sawah untuk mencari ciplukan atau dalam bahasa Sunda disebut cecendet. Warna buah ini oranye kekuningan dan memiliki kulit tipis mirip kelopak. Rasanya manis dan ukurannya lebih kecil dari tomat cherry. Tanaman ini termasuk tanaman liar yang tumbuh di kebun atau sawah kering. Salah satu manfaat tanaman ini mampu meningkatkan kekebalan tubuh dan mengobati penyakit rematik. Rematik sendiri merupakan penyakit yang diderita Mak Iin beberapa tahun terakhir. Ia jadi lebih mudah lelah dan sendinya seringkali merasa kaku. Panyawat nyeri tuur, darah tinggi, ayeuna mah sakit teh darah tinggi gitu. Eta kirang, sok lieur, kapeng. Mak Iin menjadikan ciplukan sebagai alternatif pengobatan tradisional. Selain karena mudah didapat, Mak tidak memiliki biaya untuk berobat ke dokter. Untuk pengolahannya, Mak Iin merebus beberapa buah ciplukan dengan air selama 10 hingga 15 menit sambil sesekali diaduk. Kemudian air rebusan disaring dan didinginkan sejenak. Barulah dikonsumsi. Dalam kesehariannya, Mak Iin termasuk warga yang ramah dan akrab dengan sekitar. Dapat dilihat dari rutinnya Mak Iin mengikuti pengajian pekanan di kampungnya. Ia tak pernah absen kecuali kebetulan sedang sakit. Pengajian yang dekat maupun jauh ia ikuti. Sekalipun harus dibantu dipapah orang lain. Wengi yasinan atau pangaosan jumaah teh siang, tara tinggalin mama tara. Katebih atau ngiring ka sebelaan di babayeng gitu ku takut ku istrina jang ramlan gitu. Bagi Mak Iin, mengaji merupakan kewajibannya untuk menuntut ilmu serta bekal ibadahnya di masa tua. Di saat orang lain menikmati masa tua yang bahagia bersama keluarga, keadaan ini justru sebaliknya bagi Mak Iin. Di usia senjanya, Mak harus tinggal seorang diri di rumah yang ukurannya tak lebih dari 4 kali 2,5 meter. Rumah panggung yang mulai rusak, bahkan masih berdinding kayu dan beralas bambu. Rumah ini sudah dihuninya selama 3 tahun terakhir. Rumah yang dibangun atas inisiatif masyarakat sekitar dan para sesepuh kampung ini masih berstatus tanah milik orang lain dan akan segera digunakan. Tos rame, tos til usum. Tos nyaanye. Nasa barorobo. Mak Iin bukan tak memiliki keluarga. Ia sebelumnya tinggal di kampung Panorama dan memiliki 3 anak perempuan serta 2 anak laki-laki. Namun 3 di antaranya tinggal jauh di seberang pulau karena menikah dan bekerja. Satu anak yang biasa mengurusnya meninggal dunia beberapa tahun lalu karena penyakit gula. Sedangkan satu anak lagi pekerjaannya hanya sebagai buruh dan kuli angkut dengan penghasilan kecil. Ayang putra teh soleh we kitunya mikannya ka mak teh. Seung emut ka dirina. Mak teh henteu hoyong jaga mang tos teu aya mah. Sawios teh dipikanya ge ayeuna we nuju kieu abdi hoyong barang tuang. Mak memutuskan untuk tinggal dan menggantungkan hidup sendiri supaya tidak merepotkan anak-anaknya. Sang suami yang biasa ia jadikan sandaran hidup juga telah berpulang 19 tahun lalu meninggalkan emak seorang diri.
Alhamdulillah, masih banyak masyarakat yang sayang pada emak, seperti Pak RT dan keluarganya yang sesekali membantu mengurusi kebutuhan emak. Sok menuju teraraos, sok ditanak ku Ibu RT. Itu di bumi Ibu RT. Nya, naon-naon kakirangan naon-naon ke Ibu RT we. Pak RT. Apa yuna mah hoyong di dieu we samautna gitu. Ngantosan urang kali istri manawi kaumuran ku emak gitu. Sahabat Hikmah, tak hanya Mak Iin yang bertahan hidup dengan semua usaha yang dilakukannya. Beralih ke Mak Aminah, seorang penjual aren dan peyek yang juga bertahan hidup dengan berjualan peyek dan gula aren.